Setiap hati kami mengucap syukur. Kami duduk di tempat ini, kami beribadah. Kami tahu semua karena kemurahan kasih Tuhan. Kau yang diberikan berkat yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Bersyukurlah senantiasa di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya. Dahsyat Tuhan kami. Pengampunannya jemaat Tuhan sama-sama nyatakan syukur-Mu. Katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Terima kasih. Tak kau pandang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ku berterima kasih. Amin. Apapun keadaannya Bapak Ibu katakan. Pengampunan yang terjadi, pulihkanku. Dengan rasa syukur sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Engkau menerima kami Tuhan. Jauh ke dalam ku bilang Engkau Tuhan melemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dengan syukur kami berkata, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Bangkit berdiri Bapak Ibu berkata di hadapan Tuhan. Betapa besar kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita memperingati hari ulang tahun gereja kita. Saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan tempat duduk kita masing-masing. Kita akan segera mulai
ibadah kita pada pagi hari ini. Mengawali ibadah kita pagi hari ini, saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk datang di depan. Kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu ini untuk tetap menjadi milik Tuhan. Mari, hamba-hamba Tuhan yang hadir boleh maju ke depan. Ya, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mendoakan biar anak-anak sekolah minggu ini tetap menjadi milik Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu menghampirimu. Kami bawa anak-anakmu yang Tuhan percayakan untuk gerejamu ini melayaninya. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini boleh menjadi milikmu selama-lamanya. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Beri kekuatan kesehatan, beri hikmat akal budi, berikan keberhasilan dalam pendidikan mereka. Ajarkan mereka sejak kecil mengenal Tuhan. Ajarkan mereka sejak kecil mengasihi Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi milikmu selama-lamanya. Berkati anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani mereka. Yang memperkenalkan akan Engkau sebagai juru selamatnya. Berkati orang tua mereka. Berkati kakek nenek mereka yang menturut menjaga dan merawat anak-anakmu ini. Biarlah mereka tetap menjadi milikmu selama-lamanya. Turunkan berkat-Mu atas anak-anakmu ini Bapa. Dan pakai mereka semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang melawat, Tuhan yang memakai, Tuhan yang memimpin kehidupan anak-anakmu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu ini. 47 tahun lamanya Tuhan sudah memimpin keberadaan gereja-Mu ini. Dan saat ini kami akan mengadakan ucapan syukur. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kami menaikkan pujian kepadamu. Sucikan kami semua yang sudah hadir Bapa. Biarlah kami disiapkan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Urapi dan pakai setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani ibadah hari ini. Pimpin jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang persatukan kami semua untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami. Kalau mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir segala kuasa yang bukan dari-Mu. Dan biarlah hanya kuasa Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, anak-anak kembali ke tempatnya. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Allah adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini, amin. Amin Bapak Ibu Saudara, wow. Kita akan mulai Bapak Ibu Saudara ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita, berikut juga dengan
peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mungkin boleh salam kanan kirinya dulu, katakan selamat Hari Pentakosta. Selamat Hari Pentakosta. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kita, amin. Dan kita mau bersyukur, kita akan naikkan pujian api Pentakosta, ku punya dan ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi dengan sukacita katakan api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selama. Katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah amin. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sekali lagi katakan api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersyukur merasakan kasih Tuhan, amin. Kalau sudah 47 tahun Tuhan Yesus memberkati jemaat di gereja ini, kita percaya tahun-tahun ke depan Tuhan akan terus memberkati, amin. 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 Yang siap bersyukur boleh katakan haleluya. 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 Mari kita naikkan pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari rasakan Bapak Ibu Saudara dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dia yang mengasihi setiap kita, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati, katakan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kasih setia Tuhan.
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi yang bersuka cita boleh angkat tangannya tinggi. Amin. Haleluya. Semuanya angkat tangan tinggi. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang lebih meriah. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Saudara kita mau sama-sama nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kamu berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Kau-Mu yang memberi panggilan. Kami akan pikul salib-Mu Tuhan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguh. Semua yang bersyukur kita sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyatakan lagu ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang hanya yang baik saja Tuhan, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur,
bersuka cita. Biarlah mereka boleh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memegang, sudah menyertai perjalanan gereja kita sampai ke umur yang 47 tahun. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu mempersembahkan sebuah pujian. Yang ke-47 tahun bukan? Ih, kamu tahu dari mana? Itu apa? Yuk. Ku selamatkan 1 juta jiwa.
Ibu Saudara sekalian untuk sama-sama menari bersama anak sekolah minggu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita naikkan kembali pujian ini. Ku cinta gerejaku dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini, ku cinta gerejaku. Saya mau lihat semuanya bergerak, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Semuanya memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Amin. Gereja aku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gereja aku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Boleh ke kiri dulu Bapak Saudara. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan terang bagi dunia. Sekali lagi serap kanan. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Saya belum lihat yang di belakang bergerak, yang di belakang boleh ikut bergerak juga. Ku cinta gerejaku, amin. Ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan pada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Amin. Gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gereja aku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, amin. Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan. Yang di belakang boleh bergerak Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan Tuhan pakai. Amin. Haleluya. Menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan pakai gereja. Haleluya. Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi. Lebih bersemangat, amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan kembali adik-adik. Saya percaya kita semua di tempat ini bersuka cita, amin. Amin, haleluya. Kita mau terus bersyukur buat perkenanan Tuhan atas gereja kita di tempat ini. Bapak, Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Terima kasih kalau selama 47 tahun perkenanan Tuhan buat kami. Dan kami yakin dan percaya perbuatan Tuhan lebih dahsyat lagi buat gereja kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau nyatakan kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
tangan buat Bapak kita yang setia dan akan terus setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersama. Mari katakan, lebih dari harta, lebih dari harta segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu buat kami, Tuhan Yesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Mari sambil angkat kedua tangan kita katakan, oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih umat bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah habis.
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebentar saya minta Bapak Maukar berdoa buat firman. Haleluya. Bapa yang kami panggil, yang kami kenal serta kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa. Karena pada saat ini, pada kesempatan ini, Engkau memberikan kembali waktu yang luar biasa di mana kami akan merayakan hari ulang tahun gereja ini Tuhan, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, di mana kami semua dari Bapak Gembala Sidang, Wakil Gembala, staf pengurus penggembala, beserta seluruh jajarannya, serta para jemaat harus turut bertanggung jawab dan turut mendoakan, Haleluya. terus memajukan supaya bertumbuh dan bertambah terus Tuhan, kuasa Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, pada hari ulang tahun gereja yang ke-47 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menambahkan segala sesuatunya kepada kami Tuhan. Karena Engkau sendiri yang merancang dan merencanakan semuanya. Engkau sendiri yang memeliharanya Tuhan. Dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dipaparkan oleh Gembala Sidang kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakainya Tuhan. Biar bibir, mulut dan lidahnya Tuhan. Engkau sendiri yang mengeluarkan suara dari dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Tiada kuasa lain di tempat ini selain otoritas dan kedua kedaulatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Awal pertama saya menyampaikan selamat Hari Raya Pentakosta. Karena hari ini adalah Hari Raya Pentakosta dan juga hari ulang tahun Jemaat GBI Baros. Kalau Jemaat Baros berusia 47 tahun dan induknya Jemaat Rate minggu depan 71 tahun. Bulan lagi ya. 71 tahun Jemaat Suryani adiknya. Dan Baros bungsu. Haleluya. Dan awal pendirinya, awalnya gereja Pentakosta. Dulu awalnya disebut Singling Pantekosta, kemudian menjadi
gereja Pantekosta, lanjut gereja Bethel Injil Sepenuh, dan akhirnya berlabuh di gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Dan pada hari ini, ulang tahun jemaat Baros Cimahi sudah berusia 47 tahun. Luar biasa. Oleh sebab itu, sesuai dengan tema utama tahun 2024, tak berkesudahan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Sampai hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya sampai hari ini tetap menyertai Jemaat Baros. Begitu Anda bangun pagi, ketahuilah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tetap ada. Dan untuk menunjang ini, sehubungan dengan ulang tahun Jemaat Baros ini, ada satu subtema atau sebagai ayat emas kita di pagi hari ini yang menjadi subtema bulan Mei yang terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 1. Surat Roma pasal 12 ayat 1 adalah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang ditulis di Roma 12 ayat 1. Silakan baca. Roma 12 ayatnya yang 1. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini nasihat Rasul Paulus. Tuhan melalui Rasul Paulus ini menasihatkan kepada jemaat Roma juga pagi hari ini. Kepada kita, jemaat Baros. Dia ingin supaya jemaat Baros ini seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Ini kata Rasul Paulus. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini nasihat. Minta. Tuhan minta kepada jemaat Baros ini, supaya kehidupan kita yang sudah 47 tahun ini terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Biar saudara-saudara sekalian jemaat Baros ini yang sudah dibeli dengan harga tunai. Ingat kita bulan lalu mengadakan apa? Jumat Agung, kemudian Paskah, lalu kenaikan Tuhan. Tidak bukan hanya ingin supaya jemaat Baros ini menjadi jemaat yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ibadah kita bukan ibadah hura-hura, ibadah loncat-loncat, teriak-teriak. Ya, Tuhan ingin supaya kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya, hidup kudus dan berkenan dan menjadi umat ketebusan yang selalu mempermuliakan Tuhan dalam segi segala kehidupan kita. Dan kalau saya membaca ayat yang sama dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Roma 12 ayat 1 juga, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Apa itu katakan? Ya.
saudara, Allah sangat baik kepada kita. Ya, haleluya. Itu sebabnya saya minta dengan sangat Ya, supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. iya, ya. Jelas. Rasul Paulus dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang apa? Allah itu sangat baik buat kita. Ya. Allah begitu baik sehingga memelihara, memimpin jemaat Baros sampai hari ini. Dengan jelaskan Allah sangat baik. Bukan sekedar, Allah sangat baik. Nah itu sebabnya kata Rasul Paulus. Saya minta dengan sangat. Rasul Paulus minta dengan sangat kepada jemaat Roma. Bahkan pagi hari ini jemaat Baros. Dia katakan, itu sebabnya saya minta dengan sangat. Allah pun sangat baik. Itu sebabnya saya minta dengan sangat. Jadi mintanya enggak asal-asalan. Rasul minta sangat. Supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban yang khusus untuk Allah. Dan menyenangkan hatinya Allah. Bukan menyenangkan telinganya orang. Bukan menyenangkan manusia. Ingat, ingin supaya setiap ibadah kita itu menyenangkan hatinya Allah. Bukan nuruti kemauan dunia. Ya, ingin kemauannya daging dunia, daging manusia. Oh, haleluya, saudara. Dan lebih tegas lagi, saudaraku, Rasul Paulus juga menekankan, ya, kalau kita membaca nasihat Rasul Paulus luar biasa, khususnya bagi jemaat Roma. Demikian juga jemaat Baros pagi hari ini. Kalau dilanjutkan dengan Fatsal Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Ya. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata. Ini maunya Tuhan agar sembahan Baros ini menjadi alat untuk menjadi pakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Dengan tegas katakan, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Dosamu yang sudah lalu telah dihapus, telah disucikan oleh korban Kristus di kayu salib. Dia sudah menang, dia sudah bangkit. Ya, kita sudah rayakan kemarin. Mengingat Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan. Lengkaplah. Jadi jangan sampai kita yang sudah dilepaskan, dibebaskan dari sedemikian rupa. Kita harus sungguh-sungguh menjadi, kehidupan kita menjadi korban bagi Tuhan. Ya. Dulu kita mati betul. Dibilang tadi apa? Ya, saya ulangi lagi ayat 13, coba dibaca pelan-pelan. Ayat 13 tadi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Dosa untuk dipakai sebagai kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati. tetapi yang sekarang hidup. Haleluya, dulu mati. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata. Nah, ini dulu kita sudah mati dalam dosa, tapi oleh korban Kristus kita dihidupkan, Pak. Ya, ingat saudara-saudara semua dari baptis kan dicemplungin itu. Ya, ingat kalau waktu dibaptis
dicemplungin, tenggelam, bangkit lagi. Dulu sudah mati. Tapi oleh korbannya kita bangkit. Menjadi senjata kebenaran. Ya, sekali lagi Roma mengingatkan. Ya, sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan lewat Roma 8 ayat 8. Ya, ini Rasul Paulus hebat, Saudara. Selalu mengingatkan, mengajar. Dan pagi ini pun tetap sama apa yang ditulis di Alkitab. Roma 8 ayat 8 apa? Dikatakan begini. Ya, Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Ya. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Dalam roh. roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Iya. bukan memiliki Kristus. Ya, kita kan baru merayakan sembahyang sepekan, selalu 10 hari, tapi korting 5 hari. Ya, berdoa minta roh. Kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Artinya apa? Kita rindu supaya hidup kita dikuasai Roh Kudus, bukan roh daging. Ya. Bagian juga kalau kita dipenuhi Roh Kudus bukan pamer. Kadang-kadang saya melihat mau WL jalan kaki, bukan di sini. Baru jalan kaki mau mimbar bahasa roh. Ngerti juga enggak. Bayangin saudaraku. Di sini dikatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam kamu. Jika memang roh Allah diam kamu. Tapi kalau tidak, memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara sudah ditebus dengan tunai. Oh haleluya. Ayat 11, ayat pasal 8. Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jika roh Dia Ya. yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Dia diam dalam kamu ya. maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang diam kamu. Kita sembahyang 10 hari atau 5 hari. Bukan berarti hanya 10 hari. Setiap hari pun kalau kita rindu, pasti Tuhan kasih. Ya, beberapa hari yang lalu waktu doa sepekan, saya sampaikan bahwa roh Allah pasti diberikan. Ya. Kenapa? Dan jika roh Dia, rohnya Kristus, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati, diam dalam kamu. Ingat, rohnya diam dalam kamu. Maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam dalam kamu. Kita dikuasai roh Allah. Roh Kudus yang kita minta pasti dikasih. Dan kalau kita sudah isi dengan Roh Kudus, roh Allah, hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan hati itu. Ya. Bukan untuk pamer, ya. Oh haleluya. Sekali lagi peringatan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi Iya. atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi menuruti keinginan daging. Oh luar biasa. Komplit. Ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditembus
dengan tunai oleh korbannya di kayu salib. Bebas. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya kalau dulu kita seringkali marah-marah, seringkali ngambek, seringkali iri, seringkali ngomelin atau ngerasani orang lain yang enggak. Buang semuanya. Yang ada supaya lewat mulut kita itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Selalu mempermuliakan nama. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksenangan. Yang ada satu dengan yang lain, saling mengasihi. Yang salah saling mengampuni. Yang keliru saling mendorong untuk melepaskan. Ini karena roh Allah diam dalam hidup kita. Tetapi kalau hidup kita seringkali ngomel, seringkali marah-marah, seringkali macam-macam yang kedagingan. Benar nggak roh Allah diam? Mari ulang tahun ini kita menjadi jemaat Tuhan yang selalu mempermuliakan Allah. Selalu menyenangkan Allah. Ya, luar biasa. Menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa, saudara. Ingatlah peringatan dari Rasul Paulus. Enggak saja sama Roma, jemaat Roma. Tapi juga jemaat Korintus. Dia enggak tanggung-tanggung melepaskan nasihat yang begitu luar biasa. Bahkan waktu nasihat yang diberikan kepada jemaat Korintus, apa dia bilang? Dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ya, ingat saudaraku, ini teguran keras dari Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, yang sudah kita minta selama sembahyang semekan, sembahyang 10 hari dan sebagainya, minta supaya dipenuhi Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dengan indah sekali memenuhi hidup kita, merubah hidup kita, yang lama menjadi yang baru. Sehingga Rasul Paulus kepada jemaat Korintus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat, tubuh kita ini tubuhnya ya, yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bukan dari manusia. Bukan pendeta yang ngasih. Jangan salah sampai, kan pendeta ini ngasih saya, penuh. Jelas yang memberi itu Allah sendiri. Ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tegas. Hidup kita yang sudah ditebus ini bukan milik kita sendiri, bukan semaunya kita. Ya. Hidup kita ini adalah miliknya Allah. Ya. Ingat, jemaat Baros adalah miliknya Allah. Berulang kali setengah kalian dalam umat kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan iblis, bukan punyaan setan. Tapi kepunyaan Allah sendiri. Oh, kalau saya baca ayat ini sudah dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Saat ayat yang sama dalam bahasa Indonesia masa kini.
1 Korintus 6 ayat 19 dalam bahasa Indonesia masa kini. Coba dibaca. Kalian Harus tahu. bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Ya. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Haleluya. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Tegas, mantap, gamblang. Ya. Kalian harus tahu. Kalian yang rindu dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan sudah memberikan sampai hari ini, hari Pentakosta atau ulang tahun Jemaat Baros yang ke-47, ingat, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, pasti dalam sepak terjang kita, setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita menyenangkan Tuhan. Jangan sampai tidak tanduk kita, omongan kita, perilaku kita itu menyakitkan hati Tuhan. Ya. Ini saya sampaikan secara belak-belakan berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dan Allah sendiri yang memberikan roh itu kepadamu. Bukan pendeta A, pendeta B, bukan. Allah sendiri. Ya. Di saat Anda berdoa minta dipenuhi Roh Kudus dan segala macam, itu roh Allah sendiri. Ya. Oh, haleluya. Diri saudara bukan kepunyaanmu. Itu kepunyaan Allah. Haleluya. Tegas. Gamblang. Ya. Mengapa? Ayat lebih jauh, ayat Korintus 6 ayat 20. Perkataan Rasul Paulus ditulis di sini untuk menjelaskan lebih jauh. 1 Korintus 6 ayat 20. Lanjutan tadi, ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Oh. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, tubuhmu diminta untuk memuliakan Allah. Ya, bukan menyenangkan manusia. Ya, bukan nuruti kedagingan manusia. Ya. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar lewat Jumat Agung, lewat Paskah. Itu mengingatkan kita. Ya. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tangan kita, mulut kita, mata kita, kaki kita. Biar tiap apa yang kita lakukan itu selalu mempermuliakan nama Tuhan. Selalu nama Tuhan dipermuliakan. Oh, haleluya, saudaraku. Sekali lagi ayat yang sama, coba dibaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, semua saudara kan punya HP itu, tinggal ya. 1 Korintus 6:20 tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah sudah membeli pelan-pelan. kalian dan sudah membayarnya dengan lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Nah, jelas tahu. Pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Ya. Jangan sampai kita menuruti manusia, menuruti keinginan manusia. Ya. Tuhan ingin supaya kita mempermuliakan Dia. Kita harus menurut apa yang Allah inginkan. Allah memberikan rohnya kepada Anda supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan. Hidupmu dalam tingkah lakumu selalu mempermuliakan Allah. Dan nama Allah terus dimuliakan. Haleluya, saudaraku.
Inilah firman di hari ulang tahun ini. Mengingatkan kepada kita, jemaat Baros harus menjadi alat di tangan Tuhan. Hidupnya harus selalu mempermuliakan Allah. Hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. Bukan menyenangkan manusia. Ya. Bukan menyenangkan. Oh haleluya saudaraku. Biar pagi hari ini pun kita sadar oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis, kasih setianya yang tidak pernah habis. Sehingga kalau kita masih bisa mengingat ulang tahun Jemaat Baros ke-47, itulah kemurahan Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Kalau saudara masih bisa nafas, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa tatap muka satu dengan yang lain. Tidak lain tidak bukan karena rahmat-Nya yang tidak pernah habis. Oleh sebab itu, hidup kita ini harus mempermuliakan Tuhan. Harus mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itulah pagi hari ini, Tuhan ingin supaya kita di Jemaat Baros ini boleh senantiasa mempermuliakan Tuhan. Dan ulang tahun Baros ini berkaitan dengan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta mencurah Roh Kudus harus terjadi di hidup kita. Kita sudah sembahyang 5 hari atau 10 hari. Ya. Minta. Penuhkan kami. Dan kalau kita sudah dipenuhi, kalau tidak, tingkah laku kita nggak beda dengan orang dunia. Apa artinya itu? Biar hidup kita ada rubah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Oh Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri pernah memperingatkan. Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita. Kalau saudara baca dalam Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 21. Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 21. Itu peringatan Tuhan Yesus. Coba dibaca, Matius 7, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini enggak gampang. Mentang-mentang sudah berteriak-teriak, bahwa Tuhan. Tapi Yesus dengan tegas kata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan ngablak. Tuhan, aku sudah menyembuhkan, aku sudah begini, sudah melayani, sudah memuji dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan Yesus ngomong gini, coba sekali lagi baca ayat 21 ini. Pelan-pelan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan Bapaknya yang masuk surga. Jadi enggak asal ngablak, enggak bisa ngomong, oh, saya sudah penuh Roh Kudus, saya sudah gini macam-macam. Apa kata Yesus? Tidak setiap orang yang mesru. Ya. Oh hati-hati saudaraku. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terwujud. Dan lebih jauh dikatakan apa? Injil Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tegas, jelas, gamblang. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firmanku, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas.
Wah, ini enggak main-main, saudara. Jangan sampai kita setiap minggu mendengar firman Tuhan, setiap minggu kita menerima kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan, tidak mau lakukan. Apa artinya? Ya. Dengan jelas katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya sama dengan orang yang bodoh. Kita tidak mau disebut orang bodoh. Tidak ingin kita menyebut julukan orang yang bodoh. Oh, ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya, hanya orang yang melakukannya yang masuk surga. Istilah populer, masuk ke kota Yerusalem baru. Dan sebagai penutup, peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ya, kalau kita baca ayat Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Ya. Kita Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. jelas. Kita tidak mau disebut orang bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di hari ulang tahun ini, saudaraku, kita harus lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya hidup kita ini berkenan, supaya hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita selalu membuat Allah senang dan selalu mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai kita disebut orang bodoh. Ya. Sebab itu, kata nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan kita, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan di hari raya Pantekosta dan juga hari raya ucapan syukur ulang tahun, kita tidak ingin menjadi orang bodoh. Kita harus menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Sekaligus nanti Pak Simamora berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan pada siang hari ini Tuhan, untuk memperingatkan kami Bapa yang baik, bahwa kami bukan milik kami Tuhan, tetapi kami adalah milik-Mu. Untuk itu Bapa, di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mau mengundang Roh Kudus yang telah Tuhan utus kepada setiap kami untuk berkuasa atas hati, pikiran kami, berkuasa atas jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan, untuk membawa kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapa yang baik, untuk menjalani hidup kami sehari-hari Tuhan. Agar kami tidak jauh daripada-Mu, tetapi kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitupun hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu, yang menjelaskannya kepada setiap kami pada siang hari ini Bapa yang baik. Tuhan urapi Bapa yang baik secara luar biasa, sehingga dimanapun hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu, di situ banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari kaum Bapak dan Ibu di GBI Baros Cimahi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
Haleluya. Bapak Ibu masih bersuka cita? Amin. Kita akan membawa persembahan kita. Ya, silakan yang bertugas bersiap-siap. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu kalau pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu, para petugas akan membawakannya. Biarlah Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya warta jemaat untuk sepanjang minggu ini. Hari Kamis tanggal 23 Mei ada ibadah kaum bapa yang bertempat di gereja dimulai jam 6:30 malam. Lalu hari Minggu kembali ibadah sekolah minggu dimulai jam 9 pagi. Dilanjutkan dengan ibadah umum jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Mirayovita. Dan ini adalah jadwal para pelayan untuk sepanjang minggu, untuk minggu depan dari mulai asyir sampai dengan kolektan. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi bisa menghubungi kepada nomor-nomor Bapak Gembala, Wakil Gembala dan Sekretariat. Ya, saudara-saudara kita ada yang berulang tahun. Sepanjang minggu ini ada saudara Johan Andre Manulong, lalu anak Jenny Swinarta tanggal 15 Mei dan Ibu Mariana Marsuli tanggal 19 Mei. Ya. Saudara Andre berulang tahun tanggal 13. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tahun 2024 pemerintah Indonesia mencanangkan satu tema khusus untuk para lansia dengan tema Lansia Smart. Lansia yang sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan? Firman Tuhan berkata di Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus rindu bahwa kita sebagai seorang lansia harus sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus menjadi lansia yang smart? Temukan jawabannya di acara Workshop Lansia 1 Juni 2024.
pukul 8.30 sampai pukul 2 siang bertempat di GBI Suryani, Jalan Suryani 56 Bandung, dan akan ada praktisi kesehatan, praktisi mental, dan praktisi rohani akan mengisi di acara ini. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu para lansia mari bergabung dan boleh mendaftarkan kepada para panitia yang sudah ditentukan. Sekali lagi, acara ini terbuka untuk umum, jadi Bapak Ibu para lansia boleh mengajak teman, tetangga untuk ikut bergabung di acara workshop lansia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Workshop lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni dimulai dari jam 8.30 pagi sampai jam 2 siang ya Bapak Ibu yang mau ikut bisa mendaftar kepada Ibu Yuli dan ada biaya sebesar 25.000 untuk yang berusia lansia dan yang pralansia biayanya sebesar 35.000. Akan ada gathering keluarga Baros Cimahi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sampai dengan Senin tanggal 16 sampai tanggal 17 Juni bertempat di Burangrang Mountain Village di Cisarua. Lalu ada mesbah keluarga Baros yang akan dilakukan setiap hari Rabu jam 6 sore bertempat di rumah setiap keluarga yang bersedia rumahnya dijadikan mesbah keluarga Baros. Ya, momen ulang tahun ini gereja kita melakukan gerakan kebersihan rumah Tuhan, Bapak Ibu ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Bapak Ibu di dalam gereja ini tentunya tidak membuang sampah sembarangan ya. Tujuannya Bapak Ibu bisa baca, menjaga agar rumah Tuhan selalu bersih, rapih, dan indah. Ya, ruang lingkupnya melingkupi ruang ibadah umum, ibadah anak, ruang pastori, penyimpanan barang, toilet atau kamar mandi, dan halaman luar. Nah, tata laksananya adalah pemisahan ya Bapak Ibu ya. Ada sampah kering, sampah basah, sampah botol kemasan, dan juga sampah toilet. Pembuangannya dibuang ke tempat pembuangan sementara atau diberikan kepada pemulung sampah. Dan disediakan ada 3 tempat sampah ya yang sudah di gereja sediakan. Yang berwarna biru itu untuk kertas, tisu, dan kantong plastik. Tempat sampah yang berwarna hijau itu untuk tempat sampah basah dan sampah toilet. Lalu tempat sampah yang berwarna merah itu adalah untuk sampah botol kemasan. Jadi mulai dipilah-pilah ya Bapak Ibu ya sampah-sampahnya, dimasukkan sesuai dengan warna-warnanya, sesuai dengan sampah yang Bapak Ibu ada ya. Ya itu saja. Lalu untuk semua Bapak Ibu yang tadi sudah bernyanyi ke depan, setelah selesai ibadah diharapkan tidak pulang dulu tapi berkumpul di dalam gereja ya. Ya, demikianlah warta sepanjang minggu ini. Lalu kita akan masuk ke dalam acara ulang tahun kita. Saya undang Bapak dan Ibu Gembala didampingi Bapak Sukirna ya, Bapak Sukirna sebagai sesepuh Gereja Baros. Kita akan menyalakan lilinnya. Oh iya, silakan.
47 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Kiranya kalau seorang manusia mungkin umur 47 tahun itu udah lumayan enggak muda ya. Jadi harus ya seperti saya umur 47. Enggak muda, harusnya kedewasaan rohani kita juga semakin terpancar, semakin terlihat ya. Kita berharap semoga di tahun ke-47 gereja kita ini seluruh jemaat Baros semakin bertambah dewasa kerohaniannya. Amin. Silakan dinyalakan. Kita menaikkan pujian umur panjang di tangan kanan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit sendiri. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Lagi umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya, amin, dan kehormatan sampai selamanya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya Om. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya nanti Om. Ya. Ada yang mau diucapkan Om untuk jemaat Baros? Iya, kesempatan ulang tahun 47 tepat hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dan tempat hari raya Pentakosta. Siang hari ini kami mengucapkan selamat kepada jemaat Baros yang semakin lama semakin dewasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Amin. Semua jemaat Baros dipakai secara luar biasa dan menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Om. Nanti saya mohon Pak Sukirna berdoa untuk gereja kita. Lalu nanti disambung dengan doa tutup. Ya. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih daripadamu Tuhan. Kalau Engkau Tuhan memanggil kami untuk memuliakan namamu, biar Engkau pimpin kami Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan bagi jemaat di Baros ini supaya tetap setia
dan melayani Engkau sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagimu. Pada siang hari ini, dengan sehati kami berseru kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau siang hari ini kami dapat bersama-sama mensyukuri ulang tahun ke-47 Jemaat GBI Baros Cimahi. Terima kasih Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar meteraikan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, dan sebentar kami akhiri, di mana kami akan berpisah untuk melanjutkan acara lebih jauh Tuhan. Sertai dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, baik tingkat terendah maupun tertinggi Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka berhasil dalam studinya dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat, apapun yang diusahakan, dikerjakan, sebagai apapun, sebagai pegawai, sebagai karyawan dan sebagainya Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, dan mereka pun berhasil dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk lingkungan kami Tuhan, di mana gereja kami ada di tengah-tengah mereka. Biarlah gereja kami ini menjadi berkat buat mereka, sehingga nama pun terus dipermuliakan. Terima kasih. Segala pujiannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur siang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati.